Hadirin tamu undangan yang kami hormati, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta Gubernur Wakil Gubernur Kalimantan Barat tiba di tempat. Tempat yang telah ditentukan untuk melakukan sesi konversi pers. Hadirin dimohon berdiri. Maaf, memang mengambil waktu hari Minggu. Sampaikan dari Pak Cornelis karena memang saya ingin mengejar waktu, Pak. Saya bergerak terus memang semenjak sudah diputuskan bersama-sama dengan Komisi DPR. Apalagi minggu lalu sudah menjadi undang-undang untuk pilkada ini Desember 2020, maka saya bergerak tidak berhenti nih Pak. Nanti minggu ini juga akan bergerak lagi Selasa ke semua wilayah untuk meyakinkan bahwa kesiapan kita betul-betul tidak begitu banyak hambatan. Kalau ada hambatan, karena dan tugas tugas ini COVID ini nggak bisa dipisahkan. Kapan nih pandemi akan berakhir? Karena itu asumsi-asumsi A, B, C itu adalah asumsi jika kampanyenya, pandeminya berakhir. Pertanyaannya kapan mau berakhirnya? Satu pun tidak bisa menjawab. Baik dari dalam negeri, otoritas resmi, maupun yang dari luar negeri, tidak ada satupun ahli yang menyatakan kapan pandeminya akan berakhir. Yang ada adalah skenario, teori skenario kapan dia berakhir. Saya juga iseng browsing, sangat mudah, buka aja Google, how a pandemic ends, bagaimana suatu pandemi itu berakhir. Ada nggak yang menjamin kapan yang ditemukan? Kita melihat good news, berita bagus bahwa satu perusahaan sudah mengklaim itu menemukan vaksin, yaitu PT Sinovac. Diujikan massal dulu. Setelah diujikan massal, sukses hasilnya semua, baru bisa produksi massal. Perlu waktu, tidak pendek. Mulai untuk menemukan, memproduksi massal, mendistribusikan, sampai eksekusi vaksinasi itu perlu waktu berbulan-bulan, ya, mungkin bisa setahun, bisa lebih. Kamu janganlah herd immunity, tapi virusnya lah yang lemah, kira gitu. Ada yang bisa menjamin kapan selesai, dan skenario selesainya seperti itu. Vaksinnya pun perlu ada waktu menemukan produksi, distribusi sampai dengan eksekusinya. Maka skenario 2021 untuk pilkada Maret maupun September yang kita kemudian kita delete, kita hilangkan. Kita skenario optimis saja 9 Desember 2020 penduduk miskin bertambah lagi, pengeluaran makin banyak untuk bantuan sosial, stimulus ekonomi dan lain-lain. Maka tidak bisa salah satu saja diselamatkan antara keuangan kesehatan publik dengan ekonomi dan keuangan. Tidak bisa. Bergeraknya ke rumah orang ke orang. Ini kan kalau salah-salah bisa menjadi media penularan. Keluarkan berapa tabungan, semua kita tahu. Jadi kalau ada yang bohong
kami nggak ada bisa bercerai karena nggak ada anggaran. Nah, kita lihat memang betul ada yang nggak ada yang ada. Ini pasti nahan-nahan buat marketing biasanya. Nah ini penegasan saya berarti nggak ada alasan KPU tidak bekerja. Kemudian untuk Bawaslu dari 7 hormat sudah Bawaslu. Kabupaten Melawi juga sudah 100%. Melawi ada Pak? Makasih Pak. Ya, Kabupaten Sintang ada Sintang 100% juga Pak. Makasih Pak. Kelas ke atas iya, tapi kalau petugas yang di bawah belum tentu mereka bacanya pos kota atau sana daripada baca yang apa Pak Sigit saya lupa namanya, katakan blue paper, koran-koran yang untuk white collar people. Nah jadi yang berikutnya lagi saya sampaikan, kalau hitungan saya 15 menit itu membuat perpanjangan EKTP itu maksimal 5 menit sebenarnya. Bisa di 3 menit, 3 sampai 5 menit. Jadi kalau 15 menit udah terlalu lama. Ini yang 5 menit ini saya ingin memberikan penghargaan kepada kabupaten-kabupaten yang sudah menyelesaikan 100%, yaitu Kapuas Hulu, Melawi dan Sintang. Nanti kita dikasih, tolong segera kirimkan barangnya, mesinnya ke beliau bertiga gratis, free of charge. Kepada Bawaslu ada 1, yang utang kepada TNI Polri-nya nih ada 4 ini. Sambas, Ketapang, Sekadau, Pegayang belum segera penuhi. Tapi saya melihat angka ini jujur lebih baik dibanding beberapa daerah lain di Sumatera yang saya datangi maupun daerah Sulawesi yang saya datangi. Otomatis pusat bekerja keras all out tanpa didukung daerah enggak akan. Ya itu memang itu Bupati Sintang itu hebat sekali penanganannya. Misalnya Sintang itu COVID-19 masyarakatnya terkendali, pakai masker semua, kematian 0. Saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Sintang. Kan Bupati Sintang kan bisa buat kampanye itu harus. Tapi coba kalau seandainya Pak Gubernur bilang payah itu Bupati Sintang, lihat itu rakyatnya nggak diatur, sembarangan saja, terjadi klaster baru, ngumpul-ngumpul rame. Mas, saya datang ke sana masyarakatnya nggak ada yang masker yang nggak sampai 10%. 100 orang saya ketemu, ya. Izin Bapak berkenan untuk tetap di tempat. Kita akan mengundang 7 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada. Kami persilakan berkenan menuju tempat yang telah ditentukan, yaitu Wakil Bupati Kapuas Hulu, Bupati Melawi, Bupati Sambas, Bupati Sintang, staf ahli Bupati Bengkayang, Bupati Sekadau, Sekda Ketapang. Selanjutnya kami mengundang, mohon berkenan untuk dalam negeri Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Barat berkenan menuju tempat yang telah ditentukan. Baik Bapak Ibu, Gubernur Kalimantan Barat. Dia tahu maksud dan tahu data ini.
Bang. Pak, Bisa nggak Pak? Bisa Pak? apa? Bentar Pak. Bisa kita bukan bisa Pak. Iya Pak. Coba Pak ya. Iya Pak. Ya, kita udah sepakat dengan pemerintah bahwa pilkada itu harusnya kan bulan September. Ya, kita udah sepakat dengan pemerintah bahwa pilkada itu ditunda. Harusnya kan bulan September. Nah, kesepakatan kita biarpun dalam rangka kena bencana COVID-19 itu harus tetap dilaksanakan. Karena tidak mungkin tidak dilaksanakan. Karena apa? Karena vaksinnya juga belum ketemu, obatnya juga belum ketemu. Masa pemerintahan dan demokrasi harus kita hentikan. Nah, kita kan sudah tahu sekarang bagaimana penularan itu. Nah, dengan tahunya penularan berarti kita jalankan protokol kesehatan COVID-19 sehingga tidak ada yang tertular. Jadi kesepakatan dan sudah menjadi undang-undang pemilu kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Karena kalau tidak, terjadi kekosongan pemerintahan begitu banyak. Ada 200 lebih. Makanya kita sepakat dengan pemerintah tetap dilaksanakan, tetapi tetap harus menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Itu kan sudah berjalan. Nah, makanya ada kesepakatan antara Komisi 2 dengan pemerintah, dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan DKPP, pemilu kepala daerah tetap jalan. Cuma waktunya ditetapkan tanggal 9 Desember 2020. Dan harus menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Untuk protokol kesehatan ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah? Itu kan sudah ada dikeluarkan oleh pemerintah, baik melalui Perpu, menurut PKPU-nya, oleh Satgas penanggulangan COVID-19 baik pusat, dan sudah ada semua petunjuknya itu. Tinggal bagaimana melaksanakan. Demikian juga dengan penyelenggara. Penyelenggara juga dilindungi dengan alat-alat kesehatan. Pak, selain protokol kesehatan, Ini masalah TPS. Itu kan masalah TPS. Jadi TPS itu nanti jangan terlalu padat. Begitu juga kampanye, boleh diisi hanya 40% gedung. Atur jarak. Nah,
Untuk TPS kalau dia terlalu padat dikurangi sehingga TPS-nya bertambah, petugasnya juga bertambah. Makanya KPU itu harus hitung benar-benar. Jadi untuk kalau kampanye masih bisa kampanye terbuka Pak ya? Kampanye itu tinggal bagaimana mereka mentaati protokol COVID-19. Misalnya kalau dia dalam gedung, gedungnya muat 1000, hanya boleh diisi 40%. Diatur jaraknya, pakai masker segala macam, cuci tangan segala macam, sehingga tidak menjadi klaster penularan COVID-19. PR tuh Pak nanti akan melayani Sintang Pak ya. Iya. Siapa yang mau beli? Saya bantu. Mari Pak. Itu Pak akan fokus di Sintang atau mobile ke daerah-daerah di sekitar ya Pak? Enggak betul-betul aja karena ini Sintang. Ya Pak. Oke Pak. Enggak, ada gate raja tuh.